Halo guys, kembali lagi ke channel Pondok Trading. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai technical dan fundamental analysis untuk pemula. Jadi di sini kita cuma akan membahas basic-basicnya saja mengenai technical dan fundamental analysis. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 3 topik. Saya bagi menjadi 3 topik. Yang pertama itu tentang chart atau grafik. Kedua terus ialah basic technical analysis atau technical analysis dasar. Jadi yang kalian pelajarin tentang dasar-dasarnya saja dari technical analysis. Lalu ketiga ialah fundamental analysis. Nah, dari fundamental analysis ini ya saya akan beritahukan ke kalian ialah pengalaman pribadi saya, analisis fundamental apa saja yang berpengaruh terhadap pasar. Yang pertama, kita masuk ke namanya chart. Apa itu chart? Chart atau grafik ialah suatu data yang menunjukkan pergerakan harga di periode-periode tertentu. Apa maksudnya periode tertentu? Jadi misalnya kita lihat di sini ada chart. Satu batang chart ini mempresentasikan periode-periode tertentu. Misalnya kalau kalian lihat di MetaTrader atau di TradingView, satu chart ini misalnya di M15, berarti satu chart ini menunjukkan 15 menit pergerakan harga selama 15 menit. Kalau H1 ialah 1 jam, H4 4 jam dan seterusnya. Oke, lanjut. Jenis-jenis chart. Di sini ada 3 jenis chart yang secara umum kita gunakan. Yang pertama ialah line chart. Jadi di line chart ini kita hanya bisa melihat pergerakan harga di harga penutupan saja. Jadi kita nggak bisa lihat harga tertinggi, harga buka maupun harga terendah dan lain sebagainya. Kita cuma bisa melihat harga penutupannya saja. Terus kedua ialah bar chart. Nah, bar chart ini kita bisa melihat informasi yang cukup lengkap dari harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi maupun harga terendah. Tapi chart ini jarang digunakan oleh para trader. Nah, terus yang ketiga ialah candlestick chart. Nah, chart ini sama dengan bar chart. Informasi yang disajikan tuh cukup lengkap. Ada harga tertinggi, harga pembukaan, harga penutupan, dan harga terendah. Dan candlestick chart ini juga ialah chart yang paling sering digunakan oleh trader. Lalu, bagaimana cara membaca candlestick chart? Nah, di sini kita bisa melihat ada 2 candle, hijau sama merah. Nah, di sini warna tidak berpengaruh, teman-teman. Nah, kenapa? Warna kalian bisa ubah sesuka hati kalian. Yang penting kalian mengerti mana itu candle yang naik, mana itu candle yang turun. Yang penting kalian mengerti gimana cara membacanya. Nah, saya akan membahas gimana cara membaca candlestick chart. Kita lihat dulu dari candle hijau ini, ialah candle bullish. Di mana candle bullish ini harga pembukaan ialah harga di bawah sini yang open, terus close-nya itu harga di atas sini. Nah, jadi satu batang ini ialah harga aslinya, harga yang terjadi di pasarnya, dan itu menunjukkan harganya mengalami peningkatan. Nah, lalu harga ekor tertinggi ini yang di sini itu high-nya, harga tertingginya. Lalu low-nya ini harga terendahnya. Nah, jarak antara harga tertinggi ke harga penutupan ataupun harga terendah ke harga pembukaan itu yang kita sebut sebagai wick atau ekor. Nah, sebaliknya kalau di candle bearish atau candle merah atau candle yang mengalami harga penurunan, harga pembukanya itu berada di atas, lalu harga penutupannya berada di bawah. Nah, sementara ekornya atau wicknya ini masih sama, paling atas ialah harga tertinggi dan paling bawah ya harga terendah. Jadi itu gimana cara kita membaca chart. Nah, di sini bentuk chart itu berbeda-beda, tidak seperti di layar. Jadi yang penting kalian mengerti gimana proses pembentukan chartnya. Nah, jika kalian bingung, kalian bisa menghubungi admin Pondok Trading. Selanjutnya, kita akan membahas topik nomor 2 yaitu technical analysis. Yang di sini saya akan membahasnya basicnya saja, dasar-dasarnya saja. Nah, apa itu technical analysis? Technical analysis ialah teknik analisa yang menggunakan pendekatan melalui pasar, seperti harga, pola harga, maupun volume transaksi yang sudah terjadi untuk memprediksikan yang akan terjadi. Jadi misalnya kalau kalian baca buku-buku trading, history repeat itself. Nah, itu artinya ialah sejarah akan terulang lagi dengan sendirinya. Nah, itu yang akan kita gunakan di technical analysis. Jadi dari harga-harga yang terjadi sebelumnya, itu kita akan menggunakannya untuk memprediksikan harga ke depannya. Nah, itu yang bisa kita bilang history repeat itself.
basic technical analysis saya akan membahas mengenai 6 topik basic technical analysis. Yang pertama ialah trend, kedua support and resistance, ketiga breakout dan pullback, keempat gaps, kelima chart pattern, keenam candlestick pattern. Yang pertama trend dibagi menjadi 3, yaitu uptrend, downtrend, dan sideways. Bedanya apa? Uptrend ialah trend bullish. Kalau misalnya bahasa tradingnya ialah bullish, yaitu harga terus mengalami peningkatan ke lebih mahal atau lebih tinggi. Terus kalau downtrend ialah harga mengalami penurunan ke harga lebih rendah atau lebih murah. Nah, lalu yang ketiga ialah sideways, ialah harga akan mengalami pergerakan di daerah situ saja, jadi tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Mungkin setelah meningkat dia akan menurun, jadi bergeraknya di daerah-daerah situ saja, harganya sekitaran segitu saja. Nah, gimana untuk membedakannya? Yang pertama ialah kalau uptrend ialah mengalami bentukan higher high lalu higher low. Ini higher high, terus higher low, terus higher high lagi, higher low lagi, higher high, higher low, higher high, higher low, dan gitu terusnya, sehingga harga terus mengalami peningkatan. Terus kalau downtrend ialah lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower high, dan terus menerus hingga harga mengalami penurunan. Nah, namun kalau misalnya sideways, harga tidak bergerak kemana-mana, yaitu harga mengalami peningkatan, terus turun, terus naik lagi, terus turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi yang saya sajikan di layar ini itu ialah contoh secara garis besarnya. Jadi pergerakan pasar secara garis besarnya, secara realnya harga tidak bergerak seperti ini. Karena market akan bergerak meskipun arahnya sama, tapi tidak sesuai dengan bentuk seperti ini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, untuk contoh lebih lanjutnya, saya akan membahas di trading chart yang lebih asli, chart nyata. Ya, nah, ini ialah chart GBP JPY. Nah, dari chart ini kita akan bisa melihat ketiga jenis trend. Yang pertama ada trend down, yang trend nurun atau downtrend. Di sini kita bisa lihat dari sebelah kiri, dari harga teratas bikin lower low di sini, terus lower high, naik lagi, lower low, terus naik lagi, lower high, lower low lagi, terus lower high, lower low lagi, terus lower high. Nah, di sini terus habis itu dia mengalami sideways, turun naik, turun naik, turun naik. Nah, terus dia mengalami lagi namanya downtrend, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, di sini mengalami namanya pembalikan trend, yaitu trend reversal, yaitu trend uptrend. Nah, dari bawah higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, lower low, lower high, lower low. Dari sini dari uptrend balik lagi ke reversal, reversal trend jadi lower trend, turun naik turun. Di sini mengalami sideways, harga bergerak di sini saja, tidak naik tidak turun. Nah, ini maksudnya sideways. Terus akhirnya naik lagi, sideways lagi, terus akhirnya naik lagi, lower higher high, higher low, lower high, lower low. Jadi habis turun dia naik dikit. Nah, di sini bisa kita bilang sideways. Kenapa? Karena harganya tidak bergerak kemana-mana, masih dalam candle merah ini. Nah, harga tidak bergerak kemana-mana, terus naik turun, naik turun, naik turun. Nah, ini ngambil dari lanjut ke dari high trend, uptrend, sideways, langsung lanjut ke uptrend lagi, terus sideways lagi, dan seterusnya. Nah, itu ya maksud dari trend. Terus, nah, poin kedua ialah support and resistance. Nah, dari sini kalau support dan resistance ini paling gampang dilihat di market dan sideways. Nah, kenapa? Karena dari sideways harga akan bergerak di sana-sana aja, dan itu kita bisa melihat resistennya. Jadi resisten ialah atap atau penahan harga untuk tidak lebih tinggi dari harga itu, sementara support ialah lantai untuk menahan harga supaya tidak lebih rendah dari harga tersebut. Jadi kalau kita lihat dari layar ini, harga naik ke atas, kepantul, turun lagi ke bawah, kepantul ke atas, jadi naiknya pantulan terus ya, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Nah, resisten ini diibaratkan sebagai atap. Kenapa? Dan harga ini diibaratkan sebagai bola, sementara support diibaratkan sebagai lantai. Nah, kenapa begitu? Karena kalau kalian perhatikan,
anggapkan harga ini ialah bola, harga dipantulkan ke bawah, otomatis bola itu kan pantul ke atas. Terus dari atas kena atapnya pasti dipantulkan lagi ke bawah dan seterusnya, jadi pantul atas pantul bawah terus. Nah, lalu jika harga atap ini dijebol, misal contoh ini dijebol, nah otomatis atap ini akan menjadi lantai baru. Jadi setelah dipantulkan turun ke bawah, pantul turun. Jadi atap ini jadi lantai baru. Sementara kalau misalnya supportnya dijebol, nah dijebol, support lantai ini akan menjadi lantai baru. Atap baru. Nah, jadi ketika dijebol, support yang sebelum jadi lantai menjadi atap dan seterusnya. Mungkin saya akan menjelaskan contoh yang lebih lanjut di chart yang sebelumnya, chart yang sama. Nah, ini kita lihat dari tanda panah ini ya, dari chart sini ya. Nah, ini saya tandain dengan panah. Nah, di sini saya tidak tulis ini ya resisten atau support karena ini bisa berubah jadi resisten maupun jadi support. Kita mulai dari harga sebelah kiri. Jadi dari sini harga jebol ke atas. Ini kan harusnya dari sini pantul ke bawah, setelah nyampe bawah, meskipun nggak nyampe tapi kan setelah dekat sini dia pantul ke atas. Nah, jebol, terus jebol lagi, jebol terus. Nah, setelah jebol terus, ketika harga di sini dia akan turun lagi. Nah, di sini dia akan mengalami pemantulan. Di bawah turun naik, tetapi ternyata turun lagi. Nah, pas turun di sini namanya fake breakout. Nanti saya akan jelaskan ke depannya apa itu fake breakout. Terus pantul lagi ke atas, turun lagi ke bawah. Nah, di sini mengalami pemantulan. Jadi daerah sini ketika harga nyampe bawah, dia akan mantul ke atas. Terus turun lagi jebol ke bawah. Nah, jebol ke bawah dari ini yang sebelum harusnya jadi lantainya jadi atapnya. Jadi turun lagi dan sebagainya. Nah, jadi ini yang disebut sebagai support dan resisten. Harga akan mengalami pemantulan di daerah-daerah tersebut. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ini jebol, terus turun lagi, mantul lagi daerah sini, jebol lagi, turun lagi. Ternyata itu jebolnya cukup kuat. Terus naik lagi ke atas, terus turun lagi, terus bergerak di daerah sini, mantul-mantulnya daerah sini. Terus naik lagi, turun lagi, mantul-mantul daerah sini. Nah, itu yang disebut sebagai support dan resisten. Jadi daerah yang mengalami pemantulan itu bisa dianggap sebagai support maupun resisten terkuat. Nah, terus daerah sini juga ada naik, turun, dan lain sebagainya, dan terus menerus seperti itu. Jadi mengalami daerah yang cukup kuat. Nah, misalnya jadi ada yang mengatakan daerah terkuat itu di mana, yaitu di daerah sini. Support resisten terkuat. Kenapa? Karena banyak sekali harga yang terpantul daerah-daerah sini. Kalian bisa lihat sendiri di chartnya. Di sini bisa terpantul, di sini kepantul, terus juga daerah yang sudah dijebol balik lagi ke daerah tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa support dan resisten tersebut berada di daerah yang cukup kuat di sini. Nah, dari support dan resisten ini kita dapat menyimpulkan bahwa ini merupakan daerah support, daerah supply maupun daerah demand. Tapi pada video kali ini kita tidak akan membahas mengenai supply dan demand. Selanjutnya, breakout dan pullback atau retest. Nah, di sini sebelum jika kalian sudah mengerti tentang support dan resistance, maka kalian harus mengerti mengenai breakout dan pullback. Nah, jika kalian masih belum mengerti mengenai support dan resistance, kalian bisa langsung menghubungi admin trading untuk pertanyaan lebih lanjut lagi. Nah, kita lanjut ke topik breakout dan pullback. Nah, di sini kita bisa melihat seperti yang tadi saya bilang, support ialah lantainya. Lalu ketika support dijebol, maka support tersebut akan menjadi atapnya. Nah, jadi misalnya contoh di sini harga naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas lagi, turun lagi, naik ke atas, turun dan jebol ternyata. Nah, jebol ini yang disebut sebagai breakout. Lalu ketika harga sudah jebol terus naik lagi ke arah support tadi yang merupakan jadi resistennya, nah itu yang disebut sebagai retest. Nah, mungkin contoh lebih lanjutnya kita lihat langsung di chart yang sama. Nah, ini kita dari sebelah kiri yang saya tandain. Nah, dari sini kan harga naik nih, terus turun. Nah, turun ini yang disebut sebagai breakout. Jadi tembus dari harga supportnya. Otomatis supportnya menjadi resisten. Jadi setelah harga turun, dia naik lagi ke atas, kena di sini, meskipun dia jebol ke atas, tapi dia turun ke atas, turun lagi ke bawah. Nah, ketika itu yang bisa disebut sebagai retest. Jadi ketika harga nyampe, balik lagi ke harga tersebut. Nah, itu disebut sebagai retest. Nah, terus naik, turun lagi. Dari sini
harusnya dia sudah breakout. Di sini dia breakout, dia sudah turun. Nah, ketika nyampe sini ini juga bisa disebut sebagai retest. Terus turun lagi, naik lagi, dan ini retestnya lagi. Nah, setelah retest breakout, turun ke bawah, ini bisa disebut sebagai retest. Di sini breakout lagi. Jadi setelah ini resistennya di breakout, turun lagi. Nah, turun ini bisa disebut sebagai retest. Terus naik dan seterusnya. Nah, itu mengenai breakout dan retest. Nah, ini metode ini yang akan kita gunakan untuk trading kita ke depannya. Nah, jadi teman-teman, saya sarankan jika kalian masih belum mengerti tentang support dan resistance ataupun breakout dan pullback, kalian bisa menghubungi admin pondok trading untuk menanyakan mengenai support dan resistance atau breakout dan pullback lebih lanjut. Soalnya ini sangat penting untuk kalian mengerti. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya ada gaps. Nah, apa itu gaps? Gaps ialah jarak antara grafik satu dengan grafik lainnya, di mana dalam jarak tersebut tidak terdapat transaksi yang sedang berlangsung. Misalnya contoh ini ada namanya gap up, harga bearish, terus candle selanjutnya harganya itu open di atas harga closing. Nah, itu disebut, jadi jarak antara harga closing dengan harga open itu disebut sebagai gap up. Nah, selanjutnya kalau misalnya candle bullish terus ada bullishnya lagi, tapi ini kan candle closing, sementara ini candle open. Jarak antara candle open dengan candle closing di candle bullish itu kita sebut sebagai namanya gap down. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah gap. Gap itu tidak ada transaksi sama sekali di daerah tersebut. Jika kalian lihat di sini candle bullish gak ada gap, gak ada transaksi di sini. Nah, itu disebut sebagai gap, jarak antara dua candle ini. Sementara candle bearish gak ada transaksi, itu disebut sebagai gap. Nah, mungkin contoh lebih lanjutnya kita bisa lihat di sini. Nah, ini ialah chart dari USD IDR atau rupiah terhadap US dollar. Nah, jadi di sini kita bisa lihat banyak sekali gap. Ada dari sini, di sini bisa kita lihat gap, jarak-jaraknya kan di sini tidak normal. Nah, inilah yang disebut sebagai gap. Jadi jaraknya itu selalu tidak berurutan, berbeda dengan chart-chart sebelumnya yang jaraknya rapi gitu. Nah, di sini chartnya sangat berdempetan, jadi tidak jelas. Nah, itu yang disebut sebagai gap. Dan ini sangat sering kita temukan di perdagangan mata uang eksotik, mungkin forex eksotik, ataupun mata uang dunia seperti kayak misalnya US dollar terhadap Indonesia rupiah. Nah, gitu. Juga kita bisa melihatkan di forex yang biasa, major atau minor. Nah, di sana mungkin kalian akan menemukannya di jarak antara harga yang closingnya di candle mingguan. Jadi misalnya kalian lihat di candle hari Jumat, terus tiba-tiba di candle hari Senin, nah itu otomatis harganya akan kebanyakan harganya akan mengalami gap. Nah, banyak juga trader di dunia yang memanfaatkan gap untuk trading. Nah, jadi banyak yang berkesimpulan bahwa gap itu suatu hari bakal tertutup juga. Nah, tapi saya tidak menyarankan kalian untuk trading gap. Kenapa? Karena kalian tidak akan tahu kapan harga itu akan menutup gap tersebut. Mungkin saja ketahanan modal Anda bisa habis duluan sebelum harga itu menyampai gap. Karena memang kalau saya lihat lagi ke belakangnya, harga selalu bakal nyentuh gap, bakal ngetutup gapnya. Tapi seberapa jauh bakal ditariknya kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu saya sarankan kepada kalian jangan trading gap. Oke, selanjutnya chart pattern. Nah, apa itu chart pattern? Nah, chart pattern adalah pola visual yang muncul pada grafik harga, di mana pola tersebut diciptakan melalui gabungan beberapa tren. Nah, chart pattern sendiri dibagi menjadi dua, yaitu reversal pattern, yaitu pola visual yang muncul yang akan mengakibatkan perbalikan harga dari tren sebelumnya. Lalu yang kedua adalah continuation pattern, di mana pola visual yang muncul pada grafik harga akan mengakibatkan harga melanjutkan trennya. Nah, di sini ya contoh reversal pattern. Yang pertama ada double top, triple top, rising wedge, terus ada double bottom, inverse head and shoulder, terus juga falling wedge. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, itu ya contoh-contoh reversal pattern. Nah, saran saya meskipun kalian melihat pattern seperti ini, ada stop lossnya mana, entry-nya mana, targetnya mana,
saya sarankan kalian untuk tidak entry di market seperti ini. Kenapa? Karena ini cuma bisa dibilang cuma sebagai panduan dan market tidak 100% seperti ini. Nah, jadi saya sarankan untuk tidak mengikuti chart patternnya, tapi kalian harus mengerti proses pembentukan pattern-pattern ini. Terus selanjutnya ialah continuation pattern. Ada falling wedge, bullish rectangle, bullish pendant, rising wedge, bearish rectangle, bearish pendant. Nah, ini ya chart pattern yang akan melanjutkan tren sebelumnya. Misalnya seperti ini kita lihat naik, meskipun dia turun dia lanjut naik lagi. Nah, jadi sebenarnya sebelumnya dia naik. Nah, ini juga sama, naik, sideways, naik, sideways, naik, turun, sideways, turun, sideways, turun, sideways, turun. Nah, ini yang disebut sebagai continuation pattern. Kalau tadi naik, turun, naik, turun. Jadi sebelumnya dia naik, terus akhirnya turun. Ini juga sama, naik, terus ujung-ujungnya turun. Ini sama, naik, ujung-ujungnya turun. Turun, ujung-ujungnya naik. Turun, ujung-ujungnya naik. Turun, ujung-ujungnya naik. Nah, itu disebut sebagai reversal pattern. Terus selanjutnya ialah candlestick pattern. Jadi candlestick pattern ialah pola visual yang muncul pada grafik harga di mana harga tersebut diciptakan melalui 2-3 candlestick pattern. Nah, yang pertama adalah candlestick reversal pattern, yaitu pola visual yang muncul pada grafik harga yang akan mengakibatkan perbalikan harga dari tren sebelumnya. Sama candlestick continuation pattern ialah ia akan melanjutkan tren selanjutnya sebelumnya. Nah, ini ialah contoh candlestick pattern. Banyak sekali contoh candlestick pattern. Misal kalian bisa cari sendiri di Google apa saja candlestick pattern. Nah, di sini ada banyak yang dari bullish ke bearish ataupun bearish ke bearish atau bullish ke bullish. Jadi banyak sekali candlestick pattern yang bisa kalian cari di internet. Atau misalnya kalau kalian setuju, admin kalian bisa komen di bawah. Kalian bisa komen apa saja candlestick pattern yang ingin kalian bahas, gimana cara entry-nya, dan apa saja yang backtestnya berapa persen. Kalian bisa chat, nanti admin Product Ready akan mengusahakan untuk membuat video membahas mengenai candlestick pattern. Dan juga ngebahas continuation pattern juga bisa. Kalian sebut aja komen di bawah apa saja yang akan kalian inginkan. Nanti admin Product Ready akan membahas mengenai reversal pattern juga, ataupun continuation pattern yang ingin kalian bahas, gimana cara entry-nya, targetnya gimana, stop loss-nya gimana, dan juga persentase backtest ya, keberhasilannya berapa di pair mana aja, nanti kita semua akan buat untuk kalian. Selanjutnya ialah fundamental analysis. Jadi fundamental analysis ialah teknik analisa yang menggunakan pendekatan melalui data pasar seperti berita, sentimen pasar, maupun laporan keuangan yang sudah terbit untuk mempresentasikan atau memprediksikan pergerakan harga selanjutnya. Nah, di sini saya membagi menjadi 4 fundamental analysis yang sangat berpengaruh terhadap pergerakan pasar. Nah, di sini ialah ada 4 berita. Yang pertama non-farm payroll. Non-farm payroll ini berita yang sangat mempengaruhi pasar ketika awal bulan di hari Jumat. Jadi berita ini hanya muncul sebulan sekali di hari Jumat awal bulan. Jadi bisa jadi ke minggu kedua atau minggu pertama. Pokoknya nggak pernah lebih dari minggu kedua. Nah, non-farm payroll ini kalau hasilnya positif, maka akan mengakibatkan penguatan untuk harga US dollar dan sebaliknya. Jika harganya negatif, maka US dollar bakal mengalami penurunan. Dan jika US dollar mengalami penguatan dan US dollar mengalami penguatan, maka pasangannya akan mengalami penurunan. Dan sebaliknya, jika mengalami penurunan, maka pasangan akan mengalami penguatan. Contohnya ya seperti non-farm payroll terhadap gold atau emas. Jika harga hasil non-farm payroll dia positif, maka akan mengakibatkan penguatan untuk harga US dollar. Otomatis orang-orang atau investor akan lebih memprioritaskan uang mereka ke US dollar, sehingga mereka tidak berinvestasi di harga emas. Oleh karena itu harga emas mengalami penurunan. Dan sebaliknya, jika US dollar mengalami penurunan, maka orang-orang akan mengeluarkan investasi atau menarik investasi dari US dollar ke pindahkan ke emas, sehingga emas mengalami namanya penguatan. Jadi non-farm payroll ini sangat mempengaruhi yang namanya pair yang ada hubungannya dengan US dollar. Selanjutnya consumer price index atau nomor 2 CPI.
Nah, di sini jika hasilnya positif maka akan mengakibatkan penguatan untuk mata uang yang bersangkutan. Jadi di sini CP ini berlaku untuk semua per mata uang. Jadi misalnya ada GBP, US dollar dan lain sebagainya. Jadi semua negara akan mengeluarkan namanya CPI, sehingga hasilnya akan mengakibatkan pergerakan di harga mata uang yang bersangkutan tersebut. Nah, selanjutnya ialah initial jobless claim. Nah, di sini jika initial jobless claim ialah tingkat pengangguran di suatu negara. Jadi otomatis jika tingkat pengangguran tersebut tinggi, maka akan mengakibatkan penurunan untuk mata uangnya. Tapi jika tingkat penganggurannya rendah, maka akan menguatkan mata uang tersebut. Nah, ini juga berlaku untuk semua mata uang yang ada di dunia. Nah, yang keempat ialah FOMC. Dan FOMC ini berita dari US dollar, berita dari Amerika, yang jika kalian perhatikan, berita ini biasa muncul ketika jam 1 malam atau sekitar jam 12 juga bisa, tergantung dari Amerika ini mau jam berapa. Nah, di sini ialah pemberitaan suku bunga terhadap US dollar. Jadi pemerintah bank sentral akan mengumumkan apakah suku bunga US dollar bakal naik atau bakal turun. Nah, jika suku bunga naik, maka akan mengakibatkan penguatan untuk harga karena banyak orang bakal berinvestasi ke US dollar. Dan sebaliknya, jika suku bunga harganya turun, maka orang-orang bakal keluar dari US dollar sehingga US dollar bakal turun. Nah, di sini FOMC hanya untuk berkaitan terhadap US dollar saja yang pernah saya lihat. Nah, sehingga pair yang berhubungan dengan US dollar, maka itu akan mengalami namanya pergerakan yang cukup signifikan ketika FOMC. Tapi berita ini paling sering kalian harus standby di pasar tengah malam, sekitar jam 1-an gitu. Nah, sementara yang lain itu sekitar jam setengah 8 maupun jam setengah 7. Setengah 8 ataupun setengah 9, tergantung dari keadaan musim ini. Bisa jadi kalau misalnya musim winter, maka biasanya mereka akan lebih lambat satu jam, misalnya sebelumnya setengah 8 jadi setengah 9, seperti itu. Oke, sekian saja mengenai teknikal dan fundamental analisis dasar. Nah, jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa hubungi ke admin Pondok Trading di Telegram @pondok_trading. Nah, di sana saya akan membahas apa saja yang ingin kalian tanyakan, dan saya akan membahas lebih detailnya lagi di sana jika kalian ingin menanyakan lebih lanjut. Nah, itu saja. Jika video ini sangat membantu kalian, jangan pertimbangkan untuk komen dan subscribe, langsung klik saja dan bunyikan loncengnya. Oke, see you on the next video. Bye.